Ya, shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan, shalom. Puji nama Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita pada hari ini, amin. Saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Puji nama Tuhan, mari tundukkan kepala kita, satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kesempatan yang baik yang Kau percayakan pada setiap kami pagi hari ini Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami boleh tiba di tempat ini Bapa. Itu semua karena kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dan kesetiaan-Mu terhadap setiap kami Tuhan. Yang masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi, ampuni setiap dosa, pelanggaran, kesalahan kami Tuhan. Ampuni kalau seringkali kami menyakiti sesama kami. Ampuni kalau seringkali kami menyakiti hati-Mu ya Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami tidak melakukan apa yang benar dalam firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan hari ini Kau sucikan kami, Kau kuduskan kami, sehingga kami kedapatan kudus dan tidak bercela Tuhan. Sehingga hari ini kami kedapatan benar-benar memiliki motivasi yang benar untuk mempermuliakan nama-Mu Bapa. Layakan setiap apapun perkataan yang keluar dari mulut kami Tuhan. Layakan apapun yang kami gerak Tuhan. Layakan apapun yang kami lakukan untuk mempermuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu Tuhan, hari ini Kau mau mengadakan sesuatu yang besar bagi kehidupan kami. Kami izinkan Roh-Mu bekerja bagi setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami Bapa. Kami izinkan Roh-Mu beracara di tempat ini Tuhan. Kami izinkan Tuhan Kau mengulik setiap hati kami. Kami izinkan Kau melihat kedalaman hati kami Tuhan, supaya hidup kami senantiasa memiliki hidup yang mempermuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami izinkan Tuhan Engkau beracara dalam hidup kami. Kami buka hati kami Tuhan. Kami mau Engkau ubahkan senantiasa semakin serupa dengan Engkau. Kami mau Engkau ubahkan semakin hari semakin kudus Tuhan. Bapa, kami patahkan Tuhan, kami tanggalkan setiap tuduhan manusia terhadap kami. Apapun yang diperkatakan orang lain terhadap kami yang tidak baik Bapa, kami patahkan itu semua karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang telah menciptakan kami menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tidak pedulikan apapun. Kami tidak pedulikan apapun pemikiran orang lain terhadap hidup kami Tuhan. Kami mau berlari menuju kemuliaan Engkau Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau jadikan Kau yang lebih dari pemenang. Engkau pilih kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan dengan hati yang siap untuk mempermuliakan Engkau. Ini kami dengan jiwa yang siap untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, dengan kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Sebab berjalan bersama dengan Tuhan kita tidak takut bahaya, amin. Haleluya. Kami tak pernah ragu berjalan bersama-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku.
berkuasa untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Dengan-Mu Tuhan, Tuhan dengan iman kami dari kemuliaan sampai jemaat Tuhan sendiri katakan hanya Kau. Lebih lagi bagi Tuhan kita, kuasa-Mu Tuhan. Dengan-Mu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai ke hanya Kau Tuhan. Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, kami mau berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Siapa yang percaya berjalan bersama Tuhan, kita ada orang-orang yang menang. Amin. Kita ada orang-orang yang menang. Haleluya. Sama-sama katakanlah iman-Mu. Lebih dari pemenang dalam segala. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi nyatakan, lebih dari pemenang dalam segala. Kami kalahkan iblis, iblis telah dikalahkan oleh kuasa. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, dibawa panjinya Yesus Raja segala. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala. Haleluya, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak saya, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Melihat panji-panjinya. Haleluya, dibawa panjinya Yesus Raja segala. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari jemaat Tuhan, katakan setelah saya ya. Sama-sama kita katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang.
tunjuk kanan kirimu. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tibakanlah janjinya, Yesus, Engkau raja segala raja. Kami percaya Tuhan, kami bangkit bagimu. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Kau setia. Pukul 14 siang atau pukul 2 siang, dan semua akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Untuk pengumuman selanjutnya yang kedua, GBKIA mengajak para pengerja dan sidang jemaatnya untuk di setiap hari Jumat, mari sama-sama merendahkan hati, berdoa puasa untuk segala macam pemulihan. Jadi sekali lagi, untuk setiap hari Jumat kita ada doa dan puasa, ambil bagian saudara. Dan di setiap Sabtu pagi pukul 6, diadakan doa pagi. Jadi sekali lagi, untuk pukul 6 pagi. Seperti matamu, panjangkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Ini doa setiap kami Tuhan. Bapa Kau setia, Kau tak meninggalkan, akan meninggalkan. kami percaya dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kami rindu Tuhan, kerinduanku. Tinggikan nama, ini yang kami tahu Bapa, karena ku tahu. Seperti matamu, panjangkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu Tuhan, seperti-Mu. Mari lebih lagi dengan kerinduanmu kepada Tuhan, nyatakan. Ubah hatiku seperti hati setulus salib-Mu Tuhan. Kami mau Kau ubahkan Tuhan, biar mata
Kami mau pancarkan kasih-Mu, kan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu, seperti-Mu. Tuhan, ini kami, mari jemaat Tuhan naikkan sembah-Mu. Puji Dia Allah yang layak disembah. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, bersyanda. Kami izinkan Engkau Tuhan, kami izinkan Engkau Tuhan. Kami buka hati kami, ubahkan hati kami Tuhan, ubahkan hidup kami Bapa. Ya Allah, kami izinkan Tuhan, kami izinkan Roh-Mu menyelidiki hati kami. Ya Allah, Yesus, ubah hati kami, ubah mata kami Tuhan. Semakin hari semakin serupa dengan-Mu. Ya Allah, bose. Haleluya, haleluya. Ya Allah, bose. Jesus, kami izinkan Tuhan, kami izinkan Kau bekerja di tengah kami. Kami izinkan Roh-Mu memenuhi kami. Ubahkan kami, ubahkan cara kami berpikir Tuhan, ubahkan cara kami melihat. Biarlah kami menjadi alat-Mu Tuhan, ini kami. Biarlah bayar Yesus, Kau yang ubahkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan memiliki karakter-karakter seperti Engkau Bapa. Kami mau setiap langkah kami, setiap jalan hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan melihat permasalahan kami seperti cara Engkau melihat kami Tuhan. Kami mau melihat setiap pergumulan kami seperti Engkau melihat hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau melihat hidup kami sungguh amat baik. Kami tahu Tuhan Kau merancangkan yang baik atas hidup kami. Masalah boleh ada dalam hidup kami Tuhan. Rintangan boleh Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami Bapa. Tapi satu hal yang kami tahu itu menjadikan kami semakin hari semakin kuat. Menjadikan kami semakin hari semakin sempurna, serupa dengan Kristus. Biarlah dalam segala kesulitan kami Tuhan, kami tetap memandang bahwa Engkau Allah yang setia. Dalam setiap kesulitan hidup kami Tuhan, kami tetap melihat penyertaan-Mu yang sempurna Bapa. Terima kasih, terima kasih. Dalam lembah kekelaman Tuhan, kami tetap melihat pertolongan tangan-Mu yang ajaib bagi hidup kami. Terima kasih. Ubah hati, mari dengan iman-Mu nyatakan, seperti hati-Mu. Kami mau Bapa, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu Tuhan. Mata kami mau pancarkan kasih-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ubah hati kami, ubah hatiku, seperti
hati kami Tuhan, tulus sekali kasih-Mu. Oh Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, panjangkan kasih-Mu. Ku mau jadi. Senang Bapak Ibu, sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan sambut firman Tuhan. Oh, ubah hatiku seperti hati-Mu. Kami mau tulus seperti Engkau Tuhan. Salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, panjangkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Mari kita pejamkan mata kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah mengumpulkan kami pada saat ini di tempat ini. Kami berdoa, Tuhan, bawa kami untuk berjumpa dengan kebenaran firman-Mu, sebab itulah yang kami perlu. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang mengenal Tuhan secara utuh, supaya kami tidak salah paham sama Tuhan tentang setiap hal yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Supaya pada akhirnya mulut kami, ketika kami mengembuskan nafas kami yang terakhir, kami boleh tetap berkata, Tuhan itu setia, Tuhan itu baik, Tuhan tidak pernah berdusta. Ajar kami, jadikan kami pribadi yang mengasihi Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami pemahaman demi pemahaman, supaya pada akhirnya kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersama-sama katakan, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kita, dan shalom buat jemaat yang sedang menyaksikan via online di YouTube. Ya Bapak Ibu, kita ibadah yang kedua ini disiarkan secara online, live streaming. Ya seandainya kameranya bisa ke depan, kita bisa say hi sama yang lagi nonton. Oke. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas satu perkara, satu hal, yaitu karakter yang unggul. Katakan sama-sama, karakter yang unggul. Baik, kita akan lihat firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-35 sampai 37. Roma pasal yang ke-8 ayat 35 sampai 37. Karena saya yakin dan percaya begini Bapak Ibu. Kita sebagai orang percaya, Tuhan menuntun kita, akan membawa kita. Itu Tuhan mau kita ini menjadi pribadi yang memiliki karakter yang unggul. Dan saya yakin dan percaya, karakter terunggul yang pernah ada yaitu di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Setuju, katakan amin. Nah Tuhan itu mau menuntun kita, dan ini mau kita pahami. Bicara tentang karakter yang unggul. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? 36. Seperti ada tertulis, apa? Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari.
kami telah dianggap sebagai 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada oleh Dia. Perhatikan ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita apa? Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 37 ini kita perhatikan ada kalimat begini. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tapi kalau kita perhatikan ayat yang indah ini, berbicara lebih daripada orang-orang yang menang, ternyata Bapak Ibu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya kesukaran. Saya ulangi, bicara lebih daripada pemenang, banyak orang senang dengan kalimat lebih daripada pemenang. Tapi saya mau katakan begini, lebih daripada pemenang tidak dapat dipisahkan dari yang namanya ketelanjangan. Tidak dapat dipisahkan dari namanya penganiayaan. Tidak dapat dipisahkan dari namanya kesengsaraan. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Artinya begini, seseorang akan tampil menjadi lebih daripada pemenang kalau dia telah menghidupi yang namanya kesukaran. Nah begini Bapak Ibu, banyak orang berpikir begini, hanya melihat Tuhan itu sebagai seorang pembuat mujizat. Saya setuju. Saya katakan itu kepada firman Tuhan, Dia Allah yang sanggup melakukan semua mujizat dan tidak ada yang mustahil di dalam namanya. Anda percaya? Amin. Dia sanggup jawab doa kita. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tapi saudara tahukah Anda bahwa begini, di dalam rancangan yang ajaib, ternyata Dia juga adalah Allah yang juga akan memimpin orang-orang yang percaya untuk masuk ke dalam yang namanya kesukaran. Untuk masuk yang namanya ke dalam ketelanjangan. Bahkan begini Bapak Ibu, bicara kesukaran begini Pak Bu. Kesukaran artinya begini loh. Bukan lagi kita lapar, lalu akhirnya kita terima mujizat dan di situ kita menang. Bukan. Kesukaran begini Pak Bu. Kita sudah melakukan semua yang Tuhan minta. Kita sudah melakukan semua yang pendeta bicara. Dari A sampai Z Anda lakukan. Disuruh nabur, Anda nabur. Disuruh Anda doa pagi. Disuruh Anda puasa, Anda taat semuanya. Tetapi nyata-nyatanya tidak ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan Anda. Anda tetap sengsara, Anda tetap lapar, Anda tetap telanjang, Anda tetap sakit. Itu kenyataan sebuah kesukaran. Pak Bu, ada yang pernah ngalamin itu? Sudah melakukan dari A sampai Z, tapi tidak ngalamin pertolongan Tuhan. Ada? Angkat tangannya? Enggak ada ya? Cuman saya doang yang angkat tangan. Bagus-bagus berarti hidup. Bagus berarti. Ini doa nih sekali Anda ngucapin amin langsung Tuhan tolong berarti. Anda enggak ada Pak. Saya mujizat selalu terjadi. Saya mau makan, doa Tuhan langsung kirim makanan. Anda sakit langsung Tuhan sembuhkan. Anda di sini kayaknya ngalamin semua mujizat ya. Pak Bu, saya mau kasih tahu. Anda baca tuh Alkitab baik-baik. Seorang nabi yang dikasihi oleh Tuhan pun mati karena sakit loh yang gak disembuhkan. Siapa dia? Elisa loh. Pak Bu, seorang yang dikenan oleh Tuhan berdoa untuk anaknya. Tetapi ternyata anaknya gak disembuhkan, anaknya mati. Ada gak? Ada. Siapa? Daud. Artinya begini Pak. Kita ini kebanyakan cuman disuguhi yang kita yakini begini. Tuhan pasti tolong saya. Jadi kalau sampai kita nggak ngalami mujizat, ngalami pertolongan, jangan-jangan kurang beriman. Pasti ada yang salah, ada dosa yang disembuh. Saya kasih contoh lagi Pak. Kita ini kan meyakini kalau kita hidup saleh, taat sama Tuhan, rajin doa, baca Alkitab, pasti kita diangkat menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik tidak pernah turun. Setuju? Setuju? Saya katakan itu satu kebenaran firman Tuhan. Tapi jangan salah, ternyata dalam rancangan Tuhan ada orang yang demikian saleh, demikian taat, demikian jujur, rajin doa, nolong orang susah miskin. Tapi bukan malah naik, malah diturunkan seturun-turunnya. Bahkan serasa udah kayak di dunia orang mati. Tahu siapa? Siapa orangnya? Ayub. Dia orang paling saleh, paling jujur. Kalau ada jam doa, dia paling ikut jam doa. Disuruh nabur, dia paling nabur. Tapi ternyata dia bukan terus naik, tetapi yang ada diturunkan seturun-turunnya. Sampai gini Pak. Kita semua sama-sama tahu, dia orang
paling kaya di belahan timur. Wah, bukan negara timur loh. Belahan timur Anda bisa tahu kekayaannya kayak apa. Tetapi dalam sekejap mata, dia bisa berada dalam tengah lapangan. Kepalanya sudah tidak ada rambut, berbalutkan kain kabung, kepalanya botak dan bau karena apa? Infeksi nanah semua di kulitnya. Sampai sahabat-sahabatnya kaget karena nggak kenal dia lagi. Dan nggak nyangka orang yang sangat ngalamin kehilangan anak 10-10-nya. Ya maaf kata gini Bu, punya 10 anak, kalau yang meninggal 1 kita masih bisa positive thinking, nggak apa-apa. 9 anak masih Lah ini 10-10-nya mati Pak Bu. Dalam waktu yang sangat singkat Tuhan nggak tolong. Kekayaannya habis, Tuhan nggak tolong. Kulitnya sakit, Tuhan nggak sembuhkan. Berhari-hari, Pak Bu. Rencana Tuhan loh. Dan saya mau katakan gini, orang-orang yang sudah lewatin ini akan keluar sebagai pemenang. Gini, seorang pemenang, saya mau katakan, bukan orang yang nggak pernah disakiti, bukan orang yang nggak pernah difitnah, bukan orang yang nggak pernah ditinggalkan, bukan. Mereka orang yang pernah telanjang, mereka orang yang sakit, mereka orang yang tidak terima pertolongan Tuhan, tetapi pada akhirnya mereka menjadi pemenang. Karena ukuran seorang pemenang bukan dari mujizat yang akhirnya dia dapat. Banyak orang mengira Ayub menjadi pemenang karena akhirnya dia mendapatkan anaknya lagi, bukan. Kemenangan Ayub menjadi seorang pemenang karena ucapannya. Dia berkata begini, Tuhan punya rencana nggak pernah gagal. Tuhan nggak pernah salah. Siapa yang bisa bantah Tuhan? Siapa yang bisa lawan Tuhan? Tuhan yang terbaik, Tuhan yang paling benar, Tuhan nggak pernah gagal. Itu ucapan seorang pemenang. Sekalipun dia belum disembuhkan loh. Dan Rasul Paulus yang nulis tadi ayat kita baca, dia pun mengucapkan ucapan seorang pemenang. Lihat di Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Ayo baca lagi yuk. Baca lagi, lihat lagi. Lihat lagi begini. Boleh multimedianya? Halo? Berbantu jemaatnya. Roma pasal 8 ayat 38. Terima kasih. Tetapi dalam semuanya, ayat 38 sayang. Sebab aku yakin. Baik, apa? Terus? Maupun yang akan datang, 39. Tidak akan dapat. Yang ada dalam. Lihat di sini. Aku telanjang. Aku tidak terima mujizat Tuhan. Tapi ini yang aku yakini. Aku tidak jauh dari kasih Kristus. Aku memang gak disembuhkan. Doaku gak dijawab sampai hari ini. Tapi aku percaya Tuhan tetap mengasihi aku. Oh yes. Ini jawaban. Ini seorang pemenang. Ini lebih dari pemenang. Orang bilang ini gak mungkin lu. Masa Tuhan sayang kamu karena begini Pak Bu. Banyak orang bolak-balik bilang ketika mereka disakiti, ketika mereka gak disembuhkan. Ketika mereka gak terima mujizat, mereka dengan gampang bilang Tuhan gak sayang aku. Tapi saya mau bilang begini Pak Bu. Seorang pemenang, ukurannya sederhana, ucapannya akan berkata, aku tetap telanjang, aku tetap miskin, tapi aku mau bilang Tuhan tetap sayang aku. Oh iya. Keyakinannya nggak goyah Pak Bu. Nah ini yang mau saya ajak Anda, ini karakter unggul nih begini Pak Bu. Ini lebih daripada pemenang. Dia nggak lihat mujizat, yang diukur apa? Imannya. Katakan sama-sama imannya. Makanya Pak Bu begini Pak Bu. Ayub itu seorang pemenang. Yusuf dalam tuntunan khotbah itu dikasih contoh katanya Yusuf. Saya mau bilang Yusuf pun seorang pemenang. Bukan karena akhirnya dia jadi orang kedua di Mesir, bukan. Dia seorang pemenang. Karena apa? Karena apa? Ucapannya. Waktu dia ketemu sama saudara-saudaranya, dia bilang gini, memang kamu yang buang aku. Tetapi Yusuf bilang gini, Allah yang nyuruh aku mendahului kamu. Lihat di sini. Waktu dia dibuang, dia bilang gini, ini rencana Tuhan. Halo?
Nggak kayak begini Pak Bu, ketika lagi udah habis nikah, lagi ngalamin kesukaran dalam pernikahan, langsung bilang kayaknya gue salah nikah nih sama nih orang. Jangan-jangan bukan dari Tuhan, salah jodoh. No. Yusuf di tengah kesukaran, dia tidak menista Tuhan dan berkata Tuhan salah. Enggak. Dia malah bilang Tuhan yang nyuruh aku ada di sini. Makanya gini Pak Bu, gini, supaya kita memiliki karakter yang unggul, waktu saya nggak banyak, sebentar lagi saya harus selesai. Yang pertama, jangan lari dari kesukaran. Saya ulangi, kalau kita mau jadi pribadi yang unggul lebih daripada pemenang, tolong jangan lari dari kesukaran. Buka Mazmur pasal 119 ayat 71. Mazmur pasal 119 ayat 71. Ayo kita baca yuk. Kita baca yuk. Karena begini Pak Bu, dengar baik-baik. Nanti Anda akan tahu kenapa Tuhan mau kita keluar sebagai pemenang. Nanti saya akan bukakan. Kenapa Tuhan mau Anda memiliki karakter yang unggul. Nanti saya akan bukakan. Bukan masalah mujizat, bukan masalah pertolongan. Itu bonus. Itu kedaulatan Tuhan. Setuju? Setuju. Tuhan sanggup Pak. Tuhan sanggup Bu. Tuhan sanggup membuat Anda jadi pemilik perusahaan tiba-tiba bisa. Tapi bukan itu poinnya. Kita tidak mengejar kekayaan. Kita mengejar Tuhan. Yang kita kejar kebenaran. Bukan mau-maunya kita. Amin. Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik. Oh ya. Supaya apa? Aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Lihat di sini. Pribadi yang gak lari dari kesukaran akan begini. Akan mengucapkan welcome, selamat datang kesukaran. Karena lewat kesukaran, aku bisa lebih belajar tentang ketetapan Tuhan. Dia tidak menolak kesukaran. Tapi ini siapa yang ngomong? Daud. Bahwa aku tertindas itu baik. Karena nyata-nyatanya begini Pak Bu. Banyak orang menyebut agamanya Kristen. Tetapi ketika dia mengalami kesesakan, ketelanjangan, kesukaran. Banyak yang larinya kemana? Larinya ke alkohol Pak Bu. Larinya kemana? Ke rokok. Larinya kemana? Ke dugem. Larinya kemana? Ke selingkuhan. Larinya kemana? Banyak hal. Narkotika. Banyak hal. Begini mereka bilang, oh iya kita mau melupakan sesaat. Lihat di sini. Kita mau melupakan sesaat apa yang sedang kita rasakan sakit sekarang. Hello. Bukannya malah ke Tuhan, menghadapi itu dengan Tuhan, dengan firman. Tetapi lari. Pak Bu, ayo. Karena gak sedikit orang kayak gini, maaf. Pendeta sih pendeta. Khotbah hebat, nasihatin jemaat jago. Woi, sok keras, so ini. Tapi ketika mengalami kesukaran, maaf saya katakan. Main-main dengan hidupnya di hadapan Tuhan. Itu namanya lari Pak Bu, lari. Kenapa ada orang yang lari dari kesukaran? Kenapa? Sederhana. Karena mereka adalah orang-orang yang fokusnya bukan tentang Tuhan. Fokusnya bukan lagi tentang firman Tuhan. Tapi fokusnya tentang perut mereka sendiri dan egonya mereka. Apa yang mereka senang? Makanya gak heran larinya kemana? Ke judi. Makanya gak heran larinya kemana? Ke alkohol. Supaya bisa mabuk sedikit, lupa sebentar sama masalah. Kan begitu, betul apa enggak? Kenapa orang nyabu? Halo? Supaya aku bisa nge-fly sebentar, aku lupa. Kenapa di tengah kesulitan masalah pernikahan orang selingkuh? Kenapa? Nyari kesenangan sementara. Malah ada yang bilang gini, selingkuh singkatan dari apa? Selingan keluarga. Itu sembarangan itu mesti diapain? Pak Bu, kenapa? Tadi. Baca ayatnya yuk, Amsal pasal yang ke-21 ayat 17. Amsal pasal 21 ayat 17. Ini penyebab kenapa banyak orang itu ketika ngalamin persoalan, dia larinya ke hal-hal yang duniawi, perkara-perkara duniawi. Why? Amsal 21 ayat 17, orang yang suka bersenang-senang akan lanjut, orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan. Di sini, dengar. Saya tidak sedang bicara tentang deposito Anda yang habis karena minum-minuman, bukan. Tapi saya sedang bicara begini, kalau Anda sekarang, ini kan saya ngeliat wajahnya lagi berkelimpahan nih semua nih. Lagi gak ada yang ngalami kesukaran nih bebek semua. Nah lagi kondisi begini, tolong latihlah dirimu untuk gemar kepada kebenaran. Bukan gemar cari apa-apa yang menyenangkan hatimu.
Lagi diberkati, lagi baik keadaan, bukan malah cari. Aku mau traveling kemana ya? Bosen covid mulu, corona mulu gitu. Jangan cari begituan, jangan. Tetapi begini, tetaplah gemar cari kebenaran. Tetap baca firman, cari firman. Supaya gini Pak Bu, ketika kesukaran datang, kamu itu gak tergoyahkan. Ketika Goliat ada di hadapan kamu kuat, kamu tahu yang menyertai kamu siapa, Tuhan. Kamu tidak bingung dengan urusan kamu lagi. Karena kamu tahu yang menyertai kamu itu siapa. Amin. Orang yang tidak gemar sama hal-hal beginian, kesenangan hati, hal-hal duniawi, percayalah di tengah kesukaran yang dia cari Tuhan. Bagi orang anak muda yang belum menikah, hal terpahit kesukarannya apa? Patah hati, iya apa enggak? Makanya orang tua yang punya anak remaja masih mulai bingung. Mulai bingungnya begini, kemarin saya ngobrol-ngobrol, bingungnya begini. Kalau anak saya patah hati, wah paling puyeng dah. Kita udah pernah tahu namanya rasanya patah hati. Siapa yang pernah patah hati, angkat tangannya. Oh enggak ada ya, oh ya ini hidupnya mulus semua Pak. Mulus semua, nggak pernah patah hati, indah semua. Pak Bu, patah hati itu persoalan penting buat anak muda. Bener. Nah saya ini punya anak perempuan, saya mesti konsen sama itu. Ya anak perempuan ya kan udah mulai 8 tahun, ntar lagi pasti remaja. Pak Bu, dengar baik-baik. Ketika patah hati, kalau orang itu yang dia kejar adalah firman. Ketika dia ditinggal pasangannya, apalagi kayak isu yang kemarin kita dengar Kaisang betul ya. Waduh online lagi nih. Ya kan, rame kan? Ya kan, sampai orang tuanya juga rame kan? Karena tadinya orang tuanya udah berpikir, saya mau jadi besannya presiden. Pak Bu, halo. Persoalan itu. Kalau kamu itu yang kamu cari adalah Tuhan, bukan romansa. Percayalah ketika kamu patah hati, kamu larinya ke Tuhan. Ini contoh aja nih tentang anak muda. Makanya gini Pak Bu, dari sekarang latihlah dirimu yang kamu kejar Tuhan. Yang kamu kejar apa? Firman Tuhan. Yang kamu renungkan apa? Janji Tuhan, latih. Baca itu setiap hari. Baca itu jadilah itu pusat perhatian kamu. Supaya apa? Kalau kamu harus jalani kesukaran, kamu akan jalani itu dengan firman. Dan saya mau kasih tahu, Yusuf ketika dia hadapin kesukaran, dia gak lari. Buktinya apa? Dia tetap lakukan yang terbaik di tengah kesukaran. Anda setuju? Anda sepakat dengan hal ini? Buktinya apa? Yusuf dipercaya walaupun dia sebagai budak. Lihat di sini. Kok bisa dia tetap melakukan yang terbaik sekalipun di tengah kesukaran? Karena hatinya yakin Tuhan yang nyuruh aku ada di sini. Tuhan yang minta aku ada di sini. Dan aku percaya Tuhan pasti menyertai aku. Walaupun Yusuf enggak dibebaskan. Enggak kembali. Enggak. Saat itu. Di tengah perbudakan dia tetap percaya Tuhan yang mau. Dan begini Pak Bu, kalau Tuhan yang mau Anda berada di tengah kesukaran, saya mau kasih tahu berita baik. Tuhan pasti menyertai kamu. Memang mungkin mujizat fantastisnya nggak ada sesuai dengan jawaban doa Anda. Tapi paling tidak dia akan memampukan kamu. Dan di tengah kesukaran kamu akan tetap bertemu dengan yang namanya kemurahan hati. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang murah hati. Oleh karena begini Pak Bu, tetap jangan lari. Orang itu kalau nggak lari dia akan tetap lakukan yang terbaik Pak Bu. Dan begini, ketika dia digoda, Yusuf digoda nggak? Digoda. Jangan Anda lihat istri Potifar tuh adalah istri paling cantik itu. Loh dia berada di negara yang terkenal karena itunya ratu paling cantik di Mesir, Cleopatra betul ya? Cleopatra berarti Mesir itu adalah negara pertama yang soal masalah kecantikan tuh nomor 1 lah. Nah istri Potifar pasti kayak begitu. Tapi Yusuf enggak tergoda. Karena apa? Ketika dia berada di tengah kesukaran, fokusnya adalah firman. Makanya dia bilang begini, aku enggak mau melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Betul apa enggak? Pak Bu, hati-hati. Kesukaran itu bisa bikin kita nih aneh-aneh. Yang pertama sekali lagi, jangan lari dari kesukaran apapun itu. Anda lagi ngalamin kesukaran dalam pernikahan, tolong jangan lari. Anda lagi ngalamin kesukaran dalam rumah tangga, keluarga dengan orang tua dengan anak, jangan lari, tapi rangkul itu kesukaran. Setuju katakan amin. Rangkul itu dengan firman, rangkul itu dengan janji Tuhan, rangkul itu dengan penyertaan Tuhan. Kamu ngalamin kesukaran di mana? Di tempat kerjaan,
Di tempat mana? Di tempat pelayanan, dimanapun kamu berada, saya mau kasih tahu. Jangan sampai kesukaran itu membutakan mata kamu. Sehingga hati kamu yang mengasihi orang tua nggak ada lagi. Sehingga hati kamu yang mengampuni itu nggak ada lagi. Sehingga hati yang melayani Tuhan itu nggak ada lagi. Amin. Kamu bicara begini langsung pada diem semua. Berat ini. Pak, Bu. Saya bicara gini bukan berarti saya nggak pernah di tengah kesukaran. Saya pernah di tengah kesukaran. Udah melakukan semua, tapi saya nggak terima apa-apa. Pak, Bu, jangan lari dari kesukaran. Yang kedua, supaya kita keluar sebagai pemenang, kuasailah dirimu. Yang kedua, kuasailah diri. Buka yuk. 1 Korintus pasal 9 ayat 24, 25, 26 dan 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 24, 25 sampai 27. Mari kita baca. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang Karena itu larilah sehingga lanjut. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang tetapi Lanjut 26. Aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja. 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan. Lihat di sini. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, "Hei, kita semua ini ada di dalam gelanggang pertandingan." Maksudnya gelanggang pertandingan itu bagaimana, Pak, Bu? Maksudnya begini, ini bicara tentang proses untuk menjadi yang terbaik. Ini proses untuk menjadi lebih daripada pemenang. Kita semua ini berada dalam gelanggang yang sama. Dan dalam proses kesukaran seperti ini, kalau Anda mengalami, saya mau bicara begini, sesuai dengan firman Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan, kuasailah dirimu. Saya ulangi, kuasailah dirimu. Supaya apa? Ini tadi saya bicara. Kenapa pentingnya Anda dan saya harus keluar lebih daripada pemenang. Bahkan kenapa Tuhan tuh nuntun kita untuk keluar lebih daripada pemenang. Begini, bukan untuk menghakimi kita. Tetapi supaya begini, lihat di sini baik-baik. Di ayat yang ke-26. Kok nggak salah? Coba lihat 26. 25 kalau begitu. Orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, mereka menguasai dirinya untuk memperoleh mahkota yang fana. Tetapi kata Rasul Paulus buat kita, lihat di sini. Kita yang percaya, kita ini untuk memperoleh mahkota yang Pak, Bu, ada yang lebih penting dari sekedar mujizat. Makanya kenapa? Ayo tetap berlari. Kalau kita sudah terlanjur, kita semua ini nggak ada yang sempurna. Firman tidak sedang menghakimi Anda saat ini. Tapi firman sedang mengingatkan kita, ayo kembali ke dalam pertandingan. Supaya apa? Mahkota yang abadi kita terima. Pak, Bu, begini. Jangan lihat hari ini. Jangan. Tuhan mau kita kembali dalam gelanggang pertandingan. Masuk kembali itu dalam kesukaran. Supaya apa? Kita tidak kehilangan mahkota abadi. Yang kedua Di ayat 27. Ayat 27, kalimat terakhir. Rasul Paulus bilang begini, supaya aku sendiri jangan sama siapa? Sama siapa? Sama Tuhan. Dan kalau Anda baca, ditolak ini punya pengertian begini, Pak. Tolak ini punya pengertian begini. Ditolak artinya begini, tidak ditolak. Artinya kita masuk dalam standarnya Tuhan. Dan kita ini lulus ujian. Saya ulangi, bicara tidak ditolak ini begini, Pak, Bu. Kita masuk dalam standarnya Tuhan. Dan kita ini lulus ujian. Lihat di sini. Makanya begini, Pak, Bu. Halo. Kita ini gini. Kita ini hidup cuma sebentar, betul ya? Di sini nggak ada Highlander kan? Ada di sini Highlander? Tahu ya, Highlander itu orang abadi, matinya kalau dipenggal aja. Nah, kita ini kan hidup cuma sementara, Pak, Bu.
Apakah Anda sudah mempersiapkan diri untuk tidak kehilangan mahkota abadi di hadapan Tuhan? Makanya gini, jangan lihat hari ini, jangan lihat persoalan. Hadapi itu, ingat firman makanya. Kuasailah diri supaya apa? Mahkota abadi nggak hilang. Amin. Yang kedua, kamu nggak ditolak oleh Tuhan. Kamu dan saya masuk dalam standarnya Tuhan. Kamu dan saya ini teruji di hadapan Tuhan. Makanya begini Pak Bu. Ayub ketika mengalami tragedi kehidupan, yang dia lakukan apa? Dia menguasai dirinya, bahkan dia merendahkan diri di tengah lapangan. Supaya apa? Kalau Anda baca Ayub baik-baik, dia bilang gini, supaya di hadapan Tuhan aku timbul sebagai emas. Lihat di sini, timbul sebagai, ayo Pak. Gini, banyak orang tuh terlalu dibutakan oleh rasa sakitnya. Makanya Amsal bilang begini, bodohlah orang yang menyatakan hatinya sakit seketika itu juga. Nah ini firman ngingetin begini, bukan berarti buat kita Tuhan minta kita kembali. Tuhan mengasihi kita, amin. Berapa banyak yang percaya hari ini Tuhan mengasihi kita. Makanya engkau ada di sini. Maafkan saya, firman ini penting buat setiap kita. Karena gini sekali lagi, di tengah kesukaran Allah itu mengasihi kamu. Dan sekalipun kita pernah gagal, kita undur, kita lari dari kesukaran. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau kita kembali. Lalu Anda bertanya begini, kenapa Tuhan mau saya kembali? Kenapa Tuhan mau saya balik? Karena begini, supaya engkau tidak kehilangan mahkota abadi dan engkau diterima sama Tuhan. Amin. Pak Bu, kita masuk dalam standar Tuhan dan kita lulus uji. Nah bicara masalah kuasai diri begini Pak Bu, kuasai diri begini. Bicara kuasai diri artinya begini, aku menaruh kuasa mengendalikan kelakuan. Saya ulangi, menguasai diri di tulisan Rasul Paulus bicara begini, aku menguasai kelakuan. Supaya apa? Asumsi aku nggak liar. Supaya apa? Perkataanku nggak liar. Supaya apa? Aku tetap berada dalam jalurnya Tuhan. Standarnya Tuhan. Pak Bu, jangan tiru istrinya Ayub. Tahu istrinya Ayub? Di tengah tragedi kehidupan, di tengah kesukaran, di tengah ketidakadilan. Istri Ayub ngomong apa? Istri Ayub ngomong apa? Ketika ngelihat suaminya masih nyembah Tuhan, tahu istri ngomong apa? Ngapain masih nyembah Tuhan? Ngapain? Kutukilah Allahmu, udah mati aja. Anda tahu itu kalimat apa? Itu kalimat sangat liar. Wajar nggak kalau saya bicara dari sisi kemanusiaan, saya mau bilang itu wajar. Wajar karena dia tidak mengenal Tuhan secara utuh. Makanya gini Pak Bu, kita ini pasti ngalamin kesukaran banyak berbagai macam area. Ingat tujuan Tuhan apa? Ingat tujuan Tuhan apa? Tuhan mau Anda dan saya keluar sebagai pemenang. Dengan tidak ada yang mujizat, Anda keluar sebagai pemenang. Dengan tidak ada yang pertolongan Tuhan, Anda tetap keluar sebagai pemenang. Amin. Amin Bapak Ibu. Gini Pak Bu, Ayub menguasai dirinya. Dia tidak mau seperti istrinya. Dan dia memilih aku tetap berdoa. Bahkan berpuasa di tengah kesukaran ini. Makanya benar Rasul Petrus kalau beri nasihat. Saya sebentar lagi selesai. 1 Petrus pasal keempat ayat ke-7. 1 Petrus pasal keempat ayat ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Di tengah kesukaran. Tolong. Ini Rasul Paulus bilang. Kesudahan segala sesuatu sudah. Karena itu apa? Kuasailah dirimu. Jadilah tenang supaya apa? Kuasailah dirimu, kuasailah dirimu, kuasailah dirimu. Jangan sampai pikiran kamu kesukaran dan akhirnya kamu mundur. Jangan sampai di tengah kesukaran kamu menjadi liar dan akhirnya kamu berontak dari rencana Tuhan. Pak Bu, saya tahu ini gak mudah. Tapi saya percaya firman Tuhan hadir ketika mengingatkan kita. Tuhan sayang kita dan Tuhan mau memampukan kita. Amin Bapak Ibu. Kuasailah dirimu. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini saya tutup aja. Tadi ibadah pertama saya ngomong cuma 2. Yang ketiga, di tengah kesukaran kalau engkau mau keluar sebagai pemenang, tetap berharap pada kasih setia Tuhan. Saya ulangi, tetap berharap pada kasih setia Tuhan. Daud di tengah kesukarannya, dia tidak mau berontak. Bisa nggak Pak Bu? Bisa nggak? Bisa. Kalau Daud nggak menguasai dirinya, dia bisa berontak loh. Dia bikin kelompok baru, negara baru untuk melawan Saul. Betul?
Tapi Daud terlatih dari sejak kecil. Yaitu apa? Ketika dia diperlakukan tidak adil oleh bapaknya, dia tetap hormati bapaknya. Sehingga ketika dia masuk ke kesukaran yang baru, ini saya bilang, Daud bukan orang yang gemar cari kesenangan. Dia gemarnya cari Tuhan. Makanya ketika muncul kesukaran lebih besar, dia tidak mau berontak terhadap Saul. Justru kalau Anda baca Alkitab baik, ketika Daud mengalami ketidakadilan dari seorang raja yang gak pernah belajar arti kepemimpinan, Daud masih tetap dukung Saul. Betul apa enggak? Dan ini saya bilang, kenapa bisa? Daud ini berharap sama kasih setia Tuhan. Daud ini berharap sama kasih setia Tuhan. Pak, loh kalau kita berharap sama kasih setia Tuhan tetap berdoa kan melawan ketetapan Tuhan. Saya mau bilang, Pak, Bu, kalau engkau tahu yang namanya orang dekat sama Tuhan, orang namanya dekat sama Tuhan, itu enggak akan sungkan doa. Enggak akan sungkan doa. Contohnya siapa? Contohnya siapa? Ya Daud. Tahu Daud? Daud sudah ditetapkan di hadapan Tuhan. Anakmu mati. Daud ngapain? Daud ngapain? Enggak bilang begini, ya udah terjadilah sudah kehendak Tuhan. Enggak. Daud orang yang dikenan Tuhan ngapain? Dia doa, dia puasa. Dia enggak menyerah. Ayub, kalau kita bilang harusnya Ayub mati aja. Toh Tuhan enggak ngapa-ngapain kan? Yang ada dia malah tambah sakit kan? Ngapain? Ayub ngapain Pak Bu? Di tengah kesukaran, kemiskinan, ketelanjangan, dan sakit penyakit yang gak disembuhkan. Dia doa. Dia tetap menantikan Tuhan. Sekalipun orang-orang di sekitarnya, nuduh loh, sahabatnya loh. Seperti orang zaman sekarang kalau ngeliat ada orang sakit gak disembuhkan, dia akan bilang gini, kurang doa. Makanya Bapak doanya kurang beriman sih. Bapak itu gak fokus, imannya harus fokus Pak, fokus. Mana bilang gitu. Tapi Ayub tidak mau pedulikan itu. Dia tetap kekeh, dia cari Tuhan. Karena dia maunya sama Tuhan. Dia berharap sama kasih setia Tuhan. Oleh karena itu saya bilang begini. 3 perkara ini mari kita lakukan di tengah kesukaran. Maka engkau akan keluar sebagai pribadi yang unggul. Tuhan sayang kamu, saya mau bilang. Tuhan sayang kita. Dia mau kita kembali ke tracknya. Macam-macam memang. Ketika saya bicara gini memang tidak semua orang itu sukses. Baik dengan kondisi pernikahannya. Ada yang gagal. Ada yang juga gagal dalam pelayanan. Ada yang juga gagal dengan orang tuanya. Ada yang juga gagal banyak perkara. Tetapi dengar baik-baik, Tuhan kita tuh baik. Tuhan tuh murah hati. Kalau kita dengar firman, Tuhan tuh mau kita kembali. Karena dia sayang kita. Karena apa tadi saya bilang? Karena dia tidak mau kita kehilangan mahkota Abah. Dia tidak mau kita ini gak lulus uji. Dia mau kita ini lulus uji. Amin. Saya jadi ingat pendiri gereja ini. Nasihatnya begitu luar biasa di akhir hidupnya. Doanya gak dijawab, yaitu apa? Umurnya gak panjang, doanya gak dijawab, penyakitnya gak sembuh. Tetapi di tengah kesukaran seperti itu, dia beri nasihat kepada saya dan anak-anaknya. Dia bilang begini, Tuhan gak pernah salah. Oh lihat, di tengah kesukaran dia bilang begini, Tuhan gak pernah, walaupun kita bilang gini, Papa kurang doa apa? Papa kurang berkorban apa buat Tuhan? Kenapa Tuhan begini? Beliau bilang apa? Tuhan gak pernah salah. Oh lihat sini. Jadi saya yakin dan percaya. Sekalipun dia dipanggil pulang sama Tuhan. Dia dipanggil sebagai seorang pemenang. Karena hatinya bilang gini, Tuhan gak pernah salah. Maukah kita berkata Tuhan gak pernah salah dalam kehidupanku? Dalam doa-doa yang gak dijawab, aku mau berkata Tuhan gak pernah salah. Bahkan dalam pernikahan, Tuhan gak pernah salah memberkati aku dengan dia. Amin Bapak Ibu. Bahkan dalam pekerjaan dengan orang tua, bahkan kita berkata, Tuhan gak pernah salah melahirkan aku dengan orang tua yang model begini. Amin, amin. Dan kalau kita melayani Tuhan, saya mau bilang, marilah kita berkata Tuhan gak pernah salah minta aku untuk melayani dia. Amin. Karena misalnya Indomie sama istrinya kok merasa lebih dikit? Enggak kan? Enggak kan? Atau siapa masih ribut sama adiknya, sama saudaranya, Indominya lebih dikit kelihatannya, enggak kan? Cuman anak kecil yang ribut, habis dimasakin Indomie ribut, kenapa punya saya lebih sedikit? Betul? Tapi Tuhan tidak mau kita kayak gitu. Enggak mau lagi ribut, kenapa Tuhan lebih banyak mujizat di sana? Bukan. Sekalipun kita dalam kesukaran, Tuhan tuh sayang kita. Mari kita pejamkan mata di hadapan Tuhan. Mari kita beri hati kita di hadapan Tuhan. Masing-masing mulai berdoa. Masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Saya mau katakan, Tuhan hendak menuntun kita lewat kesukaran. Apapun yang engkau jalani, engkau hadapi, jangan kecewa, jangan mundur. Kembalilah,
kembali ke dalam gelanggang pertandingan. Kembalilah ke dalam gelanggang pertandingan. Hari ini engkau masih diberi kesempatan, kata Tuhan. Tuhan berfirman karena Tuhan mau kita kembali ke gelanggang pertandingan. Ambil bagian itu lagi. Jangan lari dari kesukaran. Kembali. Tuhan minta kita kembali. Tuhan tidak sedang menghakimi kamu saat ini. Dan saya pun tidak sedang menghakimi kamu. Ini firman bermata dua buat Anda dan buat saya. Saya sudah lewati banyak kesukaran, banyak hal. Tetapi satu hal yang Tuhan mau, biarlah hati yang melayani Tuhan. Biarlah hati yang mengasihi Tuhan dan tetap percaya kepada kasih setia Tuhan, itu tetap ada. Mari worship leader singer naikkan pujian yang tadi. Bapa kau setia. Mari kita pejamkan mata kita. Naikkan pujian ini. Akan meninggal. Hari ini Dia telah menyatakan firman-Nya. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Dan ini kerinduanku. Tinggikan Dia. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Mari angkat tanganmu, katakan. Ubah hatiku seperti hatimu. Salibmu Tuhan. Setulus salibmu. Kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan. Biar mata kami Biar mataku seperti matamu, pejamkan kasih-Mu. ku mau jadi. Ku mau jadi. Mari katakan lagi. Ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu. Setulus salibmu. Kasih-Mu Tuhan. Biar mata kami Biar mataku seperti matamu, pejamkan kasih-Mu. mau jadi Ku mau jadi seperti-Mu. Sementara musik naikkan pujian ini, semua pejamkan mata di hadapan Tuhan. Silakan turunkan tangan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, berapa banyak di antara kita yang saat ini berkata, aku mau menjadi lebih daripada pemenang. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya tidak maksa, karena menjadi lebih daripada pemenang berarti dia siap menerima kesukaran, berarti dia siap untuk tidak lari lagi. Tidak lari lagi dari kesukaran, tidak lari dari ketelanjangan, tidak lari dari penganiayaan, tidak lari lagi dari ketidakadilan. Berapa banyak yang berkata, aku mau lebih daripada pemenang. Berapa banyak yang mau tidak kehilangan mahkota yang abadi. Angkat tanganmu. Berapa banyak yang mau masuk dalam standarnya Tuhan. Angkat tanganmu. Berapa banyak yang mau menjadi pribadi yang lulus uji di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat pada saat ini.
Kami mengangkat tangan, kami mau menjadi pribadi-pribadi lebih daripada pemenang, sebab kami tahu kasih Tuhan kepada kami tidak dapat digagalkan oleh apapun. Kasih Tuhan kepada kami tidak akan bisa digagalkan oleh penganiayaan yang harus kami rasakan. Dan kami mengangkat tangan sebab kami mau percaya Tuhan mengasihi kami. Ketika kami menderita, Tuhan itu tetap mengasihi kami. Ketika kami mengalami ketidakadilan, ketika kami difitnah, ketika kami diperlakukan semena-mena, ketika kehidupan kami ini mengalami sakit yang belum disembuhkan, kami tetap mau berkata Tuhan itu baik bagi kami. Oleh karena itu kami mengangkat tangan. Bapa, Engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Biarlah kasih-Mu turun atas setiap kami saat ini. Kuatkan anak-anak. Biarlah kami tidak lari dari kesukaran. Biarlah kami menguasai diri kami dan tetap berharap pada kasih setia Tuhan. Sebab kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang mengenal setiap kami. Tuhan tahu batas-batas kekuatan kami, dan pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Ya Rabba Syanda Kababa, Ya Rabba Syandi Kia Rabba. Ayo ambil waktu doa sejenak 1 menit, tidak perlu lama-lama. Ya Rabba Syanda, masing-masing mulai berdoa di hadapan Tuhan. Engkau yang mengangkat tangan, masing-masing berdoa. Katakan, ini aku Tuhan, aku mau kembali. Aku mau kembali dalam gelanggang pertandingan. Aku mau kembali ke dalam gelanggang pertandingan. Aku mau keluar sebagai lebih daripada pemenang. Engkau dengar setiap doa kami Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus kuatkan kami, teguhkan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Sebab kami percaya Tuhan setia. Engkau yang percaya Tuhan setia, katakan sama-sama Tuhan itu setia. Katakan sama-sama Tuhan itu setia. Tuhan itu setia. Tuhan punya rancangan yang indah. Oh, ya Rabba Sande, ya Rabba Tagakama, ya Rabba. Ubah kami, ubah kami, ubah kami. Mari angkat tanganmu, katakan sama-sama. Biarlah hati yang keras diubah, ya Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus rindu kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pejamkan kasih-Mu. Ku mau jadi Tuhan. Ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Kuatkan setiap kami untuk menjalani firman-Mu dan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kau berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam segala kelimpahan. Biar Tuhan yang buka jalan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang sudah siap untuk melakukan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang kedua kepada yang bertugas. Kami silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih mengasihi kami sampai saat ini. Kami ada semua karena kasih-Mu Bapa, karena semua karena anugerah-Mu bagi kami Bapa. Biarlah kami Tuhan tetap berkat, Engkau tetap setia ya Bapa. Engkau tidak pernah salah Bapa. Engkau baik, sungguh baik dan amat baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sebentar lagi Tuhan akan menabur Tuhan.
yaitu untuk event-event yang ada di gerejamu GBI Kia. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati, tangan-tangan yang memberi, biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersahkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selalu. Yang sudah memberikan persembahan, saya undang sama-sama kita bangkit diri, kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selalu. Sekali lagi kita nyatakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih, itulah pujian yang kami naikkan kepadamu, bahwa Engkau baik, anugerah-Mu kekal selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pada siang hari ini kami berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Yodantius Suryanegoro yang menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan, di dalam pekerjaan, di dalam aktivitasnya sehari-hari, dan juga di dalam rumah tangganya. Kami yakin dan kami percaya bahwa keluarga Tuhan akan melindungi dan menyertainya ya Tuhan. Terima kasih, bahkan pelayanannya hari demi hari akan Tuhan angkat lebih luar biasa lagi dalam pelayanannya. Kami berdoa juga Tuhan bagi Ibu Gembala kami beserta tim yang sudah pulang dari Bali. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus karena bawasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu, hingga mereka boleh tiba kembali di tempat ini ya Tuhan dengan selamat. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga bagi Wakil Gembala Bapak Antonius. Kau berkati hamba-Mu ya Tuhan dalam segala pekerjaan dan pelayanannya, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi gereja kami GBKIA, cabang maupun pusat yang ada, kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan akan memulihkan segala sesuatu tepat pada waktunya. Kami berdoa bagi rencana pembangunan gereja kami GBKIA Center. Tuhan buka segala jalan ya Tuhan. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Apapun yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba-Mu, yang sudah dinubuatkan atas gereja kami GBKIA, akan terjadi di bumi ini seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi jiwa-jiwa yang hari ini datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu ya Tuhan di dalam segala pekerjaan maupun usaha mereka ya Tuhan. Biarlah kesehatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai langkah kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dicukupkan segala keperluan kehidupan mereka ya Tuhan. Karena kami percaya orang yang beribadah kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan memberkati mereka. Tuhan akan menjaga keluar masuk mulai hari ini sampai selama-lamanya. Karena kami percaya, kami berdoa kepada Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi negara dan bangsa kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan.
Kau berkati negara dan bangsa kami. Pemulihan akan terjadi di semua lini yang ada. Kami serahkan negara dan bangsa kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Karena kami percaya apabila Tuhan berdaulat atas negara dan bangsa kami, maka segala sesuatu akan baik adanya. Terima kasih, kami berdoa juga bagi firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di pelosok pedalaman perkotaan pesisir pantai hingga pedalaman lewat media massa. Dan biarlah kami yakin dan kami percaya banyak jiwa akan bertobat dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami berdoa pada siang hari ini berkati umat pilihan-Mu dan kota kudus-Mu Yerusalem. Diberkatilah umat pilihan-Mu dan kota kudus-Mu Yerusalem. Terima kasih pada siang hari ini kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Di dalam nama Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada Seperti Engkau ya Yesus. seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Berikan bagi Tuhan. Kita Bapa, mari kita angkat tangan kita kepada Bapa di surga. Arahkan hatimu hanya kepada Dia. Hanya Dia yang berkuasa, Dia yang bertakhta dan berdaulat dalam hidup kita. Imani dan percaya ketika tangan kita terangkat kepada Bapa di surga, maka kasih karunia, kuat kuasa, damai sejahtera, sukacita, dan penghiburan dari Allah Bapa di surga mengalir dan mengalir di dalam kehidupan kita. Percayalah dan imani bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus namanya, akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, yang naik terus dan tidak pernah turun. Bahkan kemenangan demi kemenangan telah Ia janjikan dan berikan kepada kita sebagai anak-anaknya yang mengasihi Dia. Di dalam nama Yesus Kristus, berkat kesembuhan, berkat pemulihan, berkat mujizat, terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Berkat yang berlipat-lipat kali ganda, bahkan sampai 1000 lipat kali ganda, ada di dalam kehidupanmu. Di siang hari ini, imani dan percaya, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah pelayananmu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita, membimbing kita, menuntun kita, mulai hari ini hingga Maranatha Tuhan datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang ramai. Kekasih-kekasih Tuhan, sidang jemaat GBIKA dan hamba-hambanya yang telah menerima berkat kasih anugerah pemulihan dan kesehatan yang sempurna dari Allah Bapa di surga. Marilah sama-sama katakan amin. Dan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu.